Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Miss Angel Manulang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di kelas 6, tematik tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh di pembelajaran 1. Nah, amatilah tulisan berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di bawah ini? Nah, ini adalah naskah proklamasi. Yang di atas ini adalah proklamasi tulisan tangan I.R. Soekarno. Lalu dari tulisan tangan ini diketik oleh Sayuti Malik dengan mesin ketik untuk dibacakan nanti saat kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, lalu apa hubungannya proklamasi ini dengan foto yang ada di sampingnya? Nah, yaitu itu adalah BM Dia. Nah, kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. BM Dia dan naskah proklamasi. Nah, teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Malik agar terlihat lebih rapi. Nah, teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan, yaitu adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Wah, sangat lama ya adik-adik. Dari tahun 45 sampai tahun 1992, berarti 46 tahun lebih BM Dia membawa teks asli proklamasi. Naskah asli yang disimpan oleh BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkan melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Kemudian BM Dia menyimpan naskah asli sangatlah tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, itu tadi hubungannya BM Dia dan naskah asli proklamasi adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar kata baku dan tidak baku BM Dia dalam naskah asli proklamasi. Nah, yang pertama yang sudah baku. Yang nomor 1, Selasa pagi. Nama hari sudah ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Nah, itu penulisan angka sudah secara berurutan. Jadi itu udah baku ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah tidak baku. Nah, yang pertama bangsa Indonesia. Nah, seharusnya bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah BM Dia. Seharusnya ditulis dengan B.M. Dia. Nah, karena itu nama singkatan. Nah, yang ketiga menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Seharusnya menyerahkan kepada Presiden Soeharto. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata tidak baku, kata yang merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan atau pengucapan yang salah dan bahkan susunan kalimat yang tidak sesuai. Nah, ini adalah ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Nah, sekarang ini adalah ciri-ciri kata tidak baku. Nah, yang pertama umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga,
dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuk dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terlihat mirip dengan bahasa baku yang lainnya. Nah, ini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Nah, yang pertama adalah aktivitas dan aktivitas. Nah, ini di kata baku itu perbedaannya pakai V, dan di kata tidak baku menggunakan F. Nah, contoh kedua adalah gizi yang seharusnya gizi. Yang ketiga, jenazah seharusnya jenazah. Yang keempat, khotbah seharusnya khutbah. Yang kelima, menyontek seharusnya mencontek. Yang terakhir, bus yang kata tidak bakunya adalah bis. Nah, seperti itu ya adik-adik. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusut halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar, dan banyak rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, ini adalah contoh, atau ini adalah gambar daun beluntas. Nah, manfaat daun beluntas bagi kesehatan manusia: yang pertama, dapat mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga, mencegah kerusakan sel akibat paparan radikal bebas. Yang keempat, mengurangi resiko terjadinya kanker. Dan yang kelima, mendukung proses pemulihan luka. Nah, jadi kalau kita menggunakan daun beluntas ini, kalau di tangan kita ada luka, luka itu dapat sembuh dengan cepat. Cara keong sawah bertahan hidup. Satwa ini membenamkan diri pada tanah lembab selama musim kering. Ia dapat bertahan hidup hingga 6 bulan dengan cara menutup eperkulum dan membenamkan diri dalam tanah. Nah, eperkulum itu adalah, kalau misalnya keong sawah itu kayak itu cangkang-cangkangnya, jadi dia masuk ke dalam selama musim kering. Nah, dia akan membenamkan diri di dalam tanah. Nah, keong mas menjadi aktif, keong mas atau keong tanah akan menjadi aktif kembali ketika tanah tempat hidupnya tergenang air. Nah, manfaat keong sawah bagi kesehatan manusia: yang pertama, keong ini dapat kandungan gizinya sangat tinggi, dapat menurunkan kolesterol, baik untuk pertumbuhan dan padatan pada tulang, dan menjaga kesehatan rambut, dan sebagai antiseptik penyembuhan luka. Dan sangat bahaya mengkonsumsi keong sawah berlebihan ya teman-teman. Nah, manfaat pembuahan bagi manusia. Manfaat pembuahan bagi manusia itu sangat banyak ya adik-adik. Bisa untuk bahan makan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat, bahan baku industri, dan bahkan bahan pewarna warni. Nah, contohnya di sini ada bahan obat yaitu yaitu salah satunya mengobati perut kembung, bisa menjadi sebagai obat emah. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya adik-adik.